Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Menyalibkan Daging. Tema khotbah GBI tanggal 10 April 2022. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini yang Kau beri. Dengan anugerah Allah, kasih karunia yang melimpah, kami bisa menikmati hari ini. Kiranya firman Tuhan mengubahkan, menolong, menasehatkan kami, sehingga kami menjadi seperti yang Engkau inginkan, segambar dan serupa dengan Engkau. Berfirmanlah kepada kami, termasuk bagi hamba-Mu yang menyampaikan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat bersama dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selanjutnya ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling melengkapi. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kita membaca sedemikian jauh firman Tuhan hari ini, di mana Rasul Paulus kembali mengajarkan umat yang digembalakannya untuk mereka dapat hidup bukan dengan segala hawa nafsu keinginan dunia ini, tapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus hidup di dalam roh, hidup di dalam buah roh.
menjadi sebuah pertanyaan buat kita, apa tanda orang yang menyalibkan keinginan dagingnya? Apakah ciri-ciri orang yang sudah hidup menyalibkan keinginan dagingnya dan hidup berdasarkan keinginan roh? Yang pertama, tidak lagi hidup menurut kedagingan. Tentunya dalam ayat 19 sampai dengan 21, ini adalah daftar atau list daripada perbuatan-perbuatan keinginan daging. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama bicara percabulan. Orang yang hidup menurut keinginan daging, pikirannya cabul, perkataannya cabul, perbuatannya cabul, atau mungkin dapat dikatakan kotor, najis, bukan hanya di hadapan Tuhan tapi di hadapan sesama. Kecemaran, tercemar dengan kenikmatan keinginan dunia ini, hawa nafsu, penyembahan berhala. Tentunya kita tahu penyembahan berhala saat ini bukan hanya bicara penyembahan berhala yang kita kenal seperti menyembah patung, gunung, dan lain sebagainya. Tapi penyembahan berhala secara digital pun sekarang sangat marak. Sihir, ya, ilmu-ilmu kebatinan, dukun, orang-orang pintar, dan lain sebagainya, perseteruan, perselisihan, suka sekali berselisih, ya, suka sekali menimbulkan perpecahan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau self-centris, percideraan, roh pemecah, dengki, suka mabuk-mabukan, pesta pora, hedonisme, dan masih banyak lagi. Ini adalah daftar atau list orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Coba kita lihat apakah dari sekian banyak list yang kita tadi baca dipaparkan oleh Paulus, adakah satu, dua, atau lebih yang masih menguasai kedagingan kita, yang masih sulit untuk kita tinggalkan, yang membuat kita terikat bahkan hari-hari ini. Bahkan mungkin kita masih jatuh dalam dosa tabiat kita yang lama, dalam perbuatan-perbuatan daging ini. Paulus katakan bahwa ini semua akan mendatangkan amarah murka Allah. Bahkan dikatakan tidak akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Sungguh sangat mengerikan. Karena kita ini dikatakan Efesus pasal 2 ayat 10, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan atau perbuatan kotor tadi, keinginan daging yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik, pekerjaan baik, tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan daging atau tabiat-tabiat kita yang lama itu. Kata pekerjaan itu menggunakan kata ergon, sama artinya dengan sebuah tugas atau perbuatan atau hasil dari sebuah pekerjaan. Sedangkan kata baik digunakan kata agathos, yang artinya cocok, sempurna, murni, pure, apa yang baik. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan baik ini bukan bicara profesi atau mata pencarian seseorang, tapi bicara tentang perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang sempurna, yang mendatangkan kesukaan hatinya Allah. Sebaliknya, lawan daripada pekerjaan baik adalah pekerjaan-pekerjaan kotor yang tadi disampaikan oleh Paulus. List keinginan daging, daftar keinginan daging. Sudahkah saya dan saudara hari-hari ini melihat pekerjaan baik apakah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita hasilkan untuk mendatangkan kesukaan di hati Allah? Jangan jadikan diri kita ini musuhnya Allah.
karena kita memilih keinginan daging. Yang kedua, tanda atau ciri orang yang sudah menjalankan keinginan dagingnya adalah hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita hidup, ayat 25 katakan, oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Selain kita meninggalkan segala keinginan-keinginan daging kita tentunya harus memilih hidup untuk dipimpin oleh roh. Yohanes pasal 16 ayat 7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi saya dan saudara jika aku pergi, jika Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wow, it's amazing. Ini luar biasa. Yesus tahu persis bahwa orang-orang percaya yang ditinggalkannya itu tidak bisa hidup di dalam dia. Kalau Holy Spirit, Roh Kudus itu tidak dicurahkan bagi kita. Nikmatilah Holy Spirit setiap saat. Bangun hubungan yang intim dengan Holy Spirit. Karena Holy Spirit, Roh Kudus akan menuntut saya dan saudara untuk meninggalkan, memampukan kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tapi hidup dengan pimpinan roh. Kalahkanlah keinginan daging dengan hidup dipimpin oleh roh. Kita tidak mungkin bisa menang atas daging kalau kita tidak izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Dan yang ketiga, tanda atau ciri orang yang menyalibkan keinginan dagingnya adalah selain dipimpin oleh roh, hidupnya menghasilkan juga buah roh. Ayat 22 sampai dengan 23 daftar list buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya teringat dalam sebuah perkataan daripada Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja pegang Alkitab, di luar gereja pegang alkohol. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam keinginan daging, yang belum dapat mengalahkan keinginan daging, yang tidak hidup dipimpin oleh roh, yang tidak memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam Yohanes 15 ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, dengar baik-baik, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So artinya, jika kita ingin memuliakan dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus, maka konsekuensinya saya dan saudara harus betul-betul hidup menghasilkan buah yang banyak. Karena dengan buah itu kita dapat dikenal sebagai murid Tuhan. Karena dengan buah itu kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata begini, bukan pohonnya yang kita kenal, tapi dari buahnya lah kita dapat kenal. Bukan karena KTP kita Kristen sebenarnya kita dikenal, tapi dari buahnya lah kita disebut Kristen dan dikenal. Wow. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menolong kita dan orang lain bisa melihat dalam diri kita ada Yesus yang tinggal bersama dengan kita. Karena kita menghasilkan buah roh, menghasilkan buah yang banyak untuk perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Baiklah, setiap kita bersama-sama praktekkan firman Tuhan ini. Jangan sekedar menjadi sebuah knowledge, pengetahuan bagi kehidupan kekristenan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan.
Izinkan saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kau berada. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau ingatkan kami kembali untuk kami hidup dipimpin oleh Roh, tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Mampukan kami izinkan Roh Kudus berkuasa di hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, ampuni segala kekurangan pelanggaran dosa kami. Tahirkan kami, kuduskan kami oleh darah Kristus. Terimalah kasih karunia Allah Bapa. Turunlah cintanya lewat Yesus Kristus. Pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, dan bagikanlah kepada sesamamu sehingga banyak jiwa boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin.